Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga sehat dan bahagia selalu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penilaian dan evaluasi dalam UPD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan penilaian dan evaluasi dalam UPD? Jadi UPD memiliki penilaian terbuka, artinya dapat diketahui oleh pihak tertentu. Nah, penilaian pada UPD berupa unjuk kerja atau kegiatan yang diamati, dan proses evaluasi untuk kerja peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Artinya ada ukuran yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kriteria ini sama halnya dengan rubrik artinya. Terdapat 6 penilaian rubrik. Yang pertama yaitu penjelasan, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengetahuan diri. Fokus pembahasan kali ini mengenai kemampuan perspektif. Saya akan mengulas kembali. Perspektif merupakan cara melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Di sini perspektif mempunyai 5 kriteria. Yang pertama kredibel, yang kedua mengungkapkan, yang ketiga wawasan, yang keempat masuk akal, dan yang kelima tidak biasa. Kredibel artinya yaitu informasi atau bukti yang masuk akal, bisa diterima dan dapat dipercaya kebenarannya, serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu mengungkapkan, artinya menerangkan dengan jelas, menguraikan suatu tindakan dan menyatakan. Yang ketiga wawasan, yaitu kemampuan seseorang dalam memandang, cara meninjau, cara melihat, dan tanggap indrawi terhadap suatu objek permasalahan. Yang keempat masuk akal, yaitu sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa serta dapat diterima. Yang kelima tidak biasa, yaitu kejadian atau transaksi yang mendasari harus memiliki tingkat keunikan dan daya tarik yang tinggi. Untuk memperdalam, di sini saya mempunyai contoh yang diambil dari jurnal mengenai perspektif siswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SMP Bantara Goa, Kabupaten Goa. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif peserta didik selama pandemi di SMP Bantara Goa. Nah, adapun rubrik penilaian dan evaluasi kemampuan perspektif peserta didik dapat dilihat. Yang pertama yaitu melalui kredibel, terletak pada kevalitan hingga ada penerbitan jurnal peneliti. Yang kedua dan yang ketiga yaitu mengungkapkan dan wawasan, terletak pada cuplikan ungkapan peserta didik. Misalnya inisialnya NA, selama ini kami belajar hanya melalui grup WhatsApp. Biasanya guru hanya mengirim gambar atau link, kadang menjelaskan sedikit, lalu diberi tugas dan batas waktu. Nah, peserta didik dalam hal ini harus mempunyai wawasan dalam mengungkapkan. Yang keempat yaitu penilaian masuk akal, terletak pada cara ungkapan kritik peserta didik yang mengarah pada evaluasi sehingga dapat diterima. Yang kelima yaitu penilaian tidak biasa. Ini dapat dilihat dari keunikan sudut pandang peserta didik hingga menghasilkan 3 macam perspektif. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.